Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Kali ini kita bertemu kembali secara virtual untuk membahas tentang salah satu materi dalam hukum telematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang konvergensi teknologi, kemudian ada revolusi broadband dan juga jenis-jenis broadcasting. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, pembahasan pertama tentang konvergensi teknologi. Ya, di sini konvergensi teknologi diartikan sebagai suatu penggabungan media-media teknologi informasi dan komunikasi yang sudah ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu tujuan yang mengarah pada penciptaan produk-produk aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus fungsi komputasi. Nah, eh, maka tidak heran jika sekarang ini komputer dapat difungsikan sebagai pesawat televisi ataupun telepon genggam dan dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar bergerak tiga dimensi. Nah, itu hanya sedikit contoh nyata adanya konvergensi teknologi. Nah, dari pengertian yang ada tersebut, konvergensi konvergensi lebih kepada peleburan telekomunikasi, teknologi informasi dan juga penyiaran, di mana yang tadinya batasnya jelas sekarang tidak ada batas atau menyatu. Itulah konvergensi teknologi. Nah, kaitannya dengan bidang telematika, hasil konvergensi di bidang telematika salah satunya adalah aktivitas dalam dunia cyber yang telah berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan. Oke. Nah, ini adalah contoh konvergensi media. Jadi ada konvergensi teknologi, ada konvergensi media. Nah, sekarang contoh konvergensi media yang pertama adalah fixed mobile convergence, di mana komunikasi seamless membutuhkan solusi jaringan kabel dan nirkabel terintegrasi. Nah, FMC ini hadir memungkinkan layanan lintas jaringan. Kemudian yang kedua ada internet. Ini merupakan peleburan fungsi transmisi data, gambar, suara dan juga gambar bergerak. Berikutnya, telepon genggam. Nah, saat ini memiliki fungsi tidak hanya sebagai telepon dan radio saja, melainkan sudah memiliki fungsi sebagai kamera, GPS, video streaming dan lain-lainnya. Tidak juga, kemudian ada TV kabel. Nah, selain menampilkan siaran TV, juga bisa mengakses data atau internet. Nah, berikut adalah kondisi konvergensi teknologi yang dikaitkan dengan mobilitas dan personalisasi masyarakat saat ini. Di mana pada hari ini kita masih memiliki atau terbatas pada boundaries untuk menikmati berbagai layanan. Bisa dilihat di Today yang user must integrate across discontinuities. Nah, kemudian untuk kehidupan di masa mendatang, masyarakat tidak lagi memiliki batasan itu, di mana masyarakat bisa menikmati komunikasi tanpa batas panjang waktu dengan teknologi broadband yang terintegrasi. Nah, berikut adalah ilustrasi, silakan dicermati lebih lagi. Ya, sedikit tadi kita sudah menyinggung tentang broadband. Lalu apa itu broadband? Nah, di sini broadband adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk dapat menikmati semua yang ditawarkan oleh internet. Nah, teknologi ini membawa sinyal internet ke dan dari perangkat melalui saluran telepon tradisional. Bisa diartikan juga broadband ini adalah akses internet dengan jangkauan frekuensi lebih luas dan transfer data lebih cepat. Itulah sedikit pengertian tentang teknologi broadband. Nah, perlu disadari juga bahwasanya saat ini broadband menjadi begitu terkenal karena teknologi jaringan umum seperti dial up
itu sudah tidak lagi memenuhi untuk digunakan dalam aplikasi bahkan perangkat saat ini, di mana dial up itu kecepatannya sangat rendah sekali. Nah, saat ini konsumen menuntut internet yang berkecepatan tinggi dengan waktu tempuh data yang tidak lama. Nah, karena itu broadband berkembang sebagai solusi yang tepat dengan kemampuan dan juga keekonomisannya. Nah, ini adalah beberapa teknologi dan layanan dari jaringan broadband ya. Yang pertama ada XDSL. Ini menyediakan internet melalui jaringan kabel telepon, di mana memiliki kecepatan bervariasi mulai dari 128 kbps sampai dengan 24 kbps. Nah, teknologi XDSL ini mampu membawa informasi suara, gambar, dan video dengan kecepatan mencapai 8 megabit per second. Kemudian yang kedua, ada teknologi ADSL yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, suara, dan video secara bersamaan. Disebut asimetrik karena kecepatan downstream-nya berbeda dengan kecepatan upstream-nya. Kemudian yang berikutnya ada Synchronous Optical Network. Ini dengan lapisan optik menyediakan transport untuk aplikasi jarak jauh. Berikutnya ada kabel modem. Ini sambungan kabel broadband yang disediakan oleh penyedia TV lokal biasanya, di mana pengguna layanan ini memiliki karakteristik akan berbagi bandwidth koneksi yang akan memperlambat kecepatan karena semakin banyak pengguna di sistem. Mungkin yang di rumah memakai kabel modem akan merasakan hal itu. Kemudian selanjutnya layanan broadband terbaru saat ini adalah fiber optik, di mana merupakan koneksi internet tercepat sejauh ini. Oke. Dan berkebalikan dengan fiber optik, teknologi satelit memiliki koneksi broadband yang bisa dibilang paling lambat di antara teknologi atau layanan broadband yang lainnya. Dan berikut adalah tadi teknologi dan layanan-layanan dari broadband. Selanjutnya, ya, meskipun layanan internet broadband kabel menawarkan koneksi yang cepat, nah kecepatan ini tidak akan terwujud jika koneksi itu sendiri tidak dapat diandalkan. Misalnya, sambungan kabel yang diterima ini akan bergantung pada bandwidth bersama, di mana jumlah pengguna di sistem setiap saat dan juga latensi di jaringan itu akan berpengaruh pada kecepatan bandwidth kita. Oke, bandwidth ya, permasalahan yang muncul biasanya ada bandwidth dan juga latensi. Nah, bandwidth ini diartikan atau didefinisikan sebagai ukuran jumlah data yang memasuki suatu jaringan selama periode waktu tertentu. Sedangkan latensi ini mengacu pada penundaan atau waktu delay yang terjadi dalam pemrosesan data jaringan. Nah, dua hal ini akan berpengaruh pada kecepatan broadband yang dihasilkan. Ya, perkembangan broadband yang kian pesat nih akan sedikit banyak mempengaruhi berbagai teknologi di sekitarnya, dan salah satunya adalah layanan broadcast atau penyiaran. Dan berikut adalah dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan layanan broadcast. Yang pertama ada ekspansi jaringan data dengan kapasitas tinggi. Kemudian juga ada evolusi teknologi siaran digital yang terus berkembang sampai saat ini. Dan ya, memang benar, semua pemain dalam rantai penyiaran atau broadcast, mulai dari pembuat konten atau content creator hingga dengan pembuat perangkat, akan terpengaruh oleh dampak evolusi teknologi broadcast dan pertumbuhan akses internet broadband. Bisa dilihat pada gambar value chain dari digital broadcasting. Ya, dengan perkembangan ini ya akan menghasilkan
produk konten berkualitas lebih tinggi dan menawarkan informasi tambahan serta layanan interaktif. Maka dari itu, penyiaran digital akan selalu berubah dikarenakan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama ada permintaan lebih banyak akan layanan dengan kualitas lebih tinggi, dengan cakupan yang lebih baik. Kemudian adanya teknologi baru dengan peningkatan efisiensi dalam penggunaan spektrum, dan juga jangan lupa perubahan peraturan tentang penggunaan spektrum. Dan berikut adalah tahapan pengembangan layanan broadcast TV digital, di mana mulai dari TV analog mengalami transisi ke layanan TV full digital sampai saat ini merembet ke aplikasi mobile berbasis broadband. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar yang ada. Kemudian berikut ini adalah bisnis model TV digital saat ini, di mana terjadi transisi dari analog ke digital. Polanya berubah, yang mulanya sifatnya vertikal, artinya semuanya di lembaga penyiaran, sekarang mengalami transisi ke arah horizontal, melibatkan lembaga penyiaran dan juga penyedia infrastruktur. Dan ya, sampai di sini kita sudah membahas tren perkembangan jaringan dan komunikasi teknologi, di mana kita sudah membahas tentang konvergensi teknologi, kemudian revolusi broadband dan juga broadcast. Semoga mudah untuk dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas waktunya dan salam.